2 unit lagi kita siapkan inverter tipe GB series. Jadi unit inverter ini portable, dia sudah dilengkapi dengan lithium baterai LiPo 4, sudah dilengkapi juga dengan SCC solar charging controller. Inverter pun menggunakan tipe low frequency, sudah dilengkapi internal sistem ATS auto transfer switch, serta dilengkapi juga internal charging dari grids PLN. Nah, untuk yang GB2024 ini yaitu inverter dengan kapasitas daya output di 2000 watt, memiliki kapasitas baterai di 24 volt 100 Ah atau cold storage daya tampung si baterai di 2,4 kWh. Nah, unit ini juga sudah dilengkapi dengan SCC atau MPPT solar charging controller dengan kapasitas di 40 ampere. Nah, kebetulan ini kita ada 2 pesanan ya. Yang besar ini pesanan Bapak Wahyu Argo yang ada di Nganjuk, Jawa Timur. Jadi ini sistemnya portable, jadi bisa kita bawa kemana-mana, serta sudah dilengkapi juga dengan port USB sistem 12 volt untuk beban-beban DC yang kecil, serta port USB 5 volt untuk charging HP maupun perangkat elektronik lainnya. Sedangkan untuk yang GB1012 ini pesanan dari Bapak Arya yang ada di Kokap Kulon Progo. Ini sama ya, masih satu kabupaten dengan kita. Kalau yang GB1012 ini kapasitas daya output maksimum di 1000 watt, memiliki kapasitas baterai di 12 volt 100 Ah atau cold storage daya tampung si baterai di 1,2 kWh. Jadi kalau beban 200 watt maksimum bisa backup selama 5 sampai dengan 6 jam. Unit ini juga sudah dilengkapi dengan sistem SCC solar charging controller dengan kapasitas di 20 ampere. Untuk sistem sama, dia menggunakan sistem inverter low frequency dan sudah dilengkapi sistem ATS auto transfer switch serta sistem internal pengecasan yang bisa kita adjust, bisa kita atur, kita sesuaikan kondisi di lokasi kita ya. Misal daya PLN-nya kecil, bisa diatur pengecasan kecil saja, ataupun misal PLN-nya sering padam, biar cepat backup, cepat terisi full, bisa kita atur pengecasan dari C1 sampai dengan C6, yaitu kapasitas di 100 watt sampai dengan 800 watt untuk yang kecil. Sedangkan untuk yang besar ini kapasitas pengecasan dari 300 watt sampai dengan 1000 watt sana. Ini kita juga akan simulasikan untuk pengujian beban yang GB2024 ya. Jadi ini sudah memiliki sistem baterai lithium LiPo 4, sudah dilengkapi sistem BMS ya. Dan sistemnya sudah bisa kita lihat di parameter di sini. Nah, ini AC output, ini kapasitas MPPT, ini PV-nya ya, kondisi mendung 93 watt. Ini tegangan PV 72 volt, 1,2 ampere. Nah, ini komunikasi, suhu di mesin. Nah, ini load, beban. Ini kapasitas baterai ya. Kapasitas baterai pun sudah bisa berkomunikasi dengan inverter. Sehingga di sini kita bisa lihat kapasitas baterai di 96,4 Ah. Dan dengan arus pengecasan dari panel surya ini ya, 2,4 ampere. Ini tegangan baterai di 26,8, 94%. SOC-nya ini enggak ada grid PLN. Sedangkan tegangan AC output stabil 231 volt 50 Hz. Ini coba sekarang kita akan uji load beban. Ini beban kita ada blower ya, blower heater, jadi blower pemanas. Beban nih kita bisa lihat perlahan beban naik. Beban 1600, 1500, 1600 watt. Kita tambah dikit.
Kita coba tambah beban. Nah, 2000 watt 100%. Nah, di saat beban di atas 2000 watt, buzzernya aktif mengindikasi overload ya. Ini continue 1300. Kita akan lihat ini kapasitas baterai 95 Ah dengan load 53 ampere. Ini tegangan baterai 25,8, 93% SOC-nya. AC input nggak ada. Nah, ini istimewa ini. Tegangan AC output masih stabil di 231 volt 50 Hz. Untuk PV kondisi mendung ini ya, kecil banget. Seperti itu untuk pengujian load beban, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan sistem ini ya, MCB baterai, MCB AC input, MCB output, dan di sini kita juga tambahkan switch untuk sistem soft start aktivasi pertama kali, dan switch untuk baterainya, BMS-nya. Dan di sebelah kiri terdapat jalur ini ya, yang saya bilang tadi, DC output bisa untuk pengecasan di HP maupun DC 12 volt untuk beban-beban lampu. Ini switch on off-nya, serta ini nanti bisa dimanfaatkan untuk monitoring secara online, dongle. Jadi bukan hanya untuk sistem backup saja, depannya jika ingin upgrade di sistem PLTS juga bisa tinggal menambahkan panel surya. Sekarang kita nyoba yang kecil, yang 1000 watt. Nah, bedanya yang 1000 watt ini lebih simple. Sini kita lihat untuk jalur ini ya, yang 1000 watt. Jalur AC input bisa juga nanti di terminal dalam sini. AC output dilengkapi DC output juga 5 volt dan 12 volt. Nah, ini switch di BMS serta switch untuk DC output dan MCB baterai. Simple. Kita lakukan pengujian load beban di DC output. Sekarang kita lihat untuk sistemnya pengujian beban. Nah, ini kalau yang ini bedanya dengan yang di 2000 watt ini lebih simple. Jadi melihat pemakaian beban ya tinggal dilihat di sini nanti di parameter loadnya. Nah, kalau untuk tampilan menu ini hanya terdapat lebih simple, AC output, kapasitas, APV, berapa volt, berapa watt, ini berapa ampere, komunikasi, suhu mesin, tegangan baterai, input, output. Jadi load buat beban nanti bisa kita lihat di bar sini ya. Kita coba tambah beban, klik. Nah, ini perlahan naik. Kita coba tambahi sampai dengan 1000 watt lebih. Nah, ini 1000 watt aktif, 1300 watt. Saat aktif seperti itu, dia mengindikasi bahwa kondisi overload beban. Cukup simpel dan minimalis, sehingga bisa kita bawa pas camping kemana ataupun ada acara keluar ya. Kalau kebutuhan pertama untuk backup, entah di rumah, entah di server, entah di kebun, sudah praktis. Kedepannya bisa juga upgrade untuk sistem PLTS. Nah, untuk gambaran harga sendiri juga cukup terjangkau. Yang kapasitas 1 kVA ini di bawah 10 juta. Sedangkan yang kapasitas 2000 watt ini harganya di 14 jutaan sana. Nanti untuk detail dimensi serta berat seperti ini ya, untuk dimensi ukurannya dan berat masing-masing unitnya. Buat teman-teman yang ada kebutuhan terkait sistem backup maupun sistem PLTS, dengan sistem GB series ini sudah portable, minimalis, serta harganya pun terjangkau. Buat yang ada kebutuhan bisa juga konsultasi dengan kita
Jangan sampai salah untuk menentukan spek kebutuhan kalian. Langsung aja kontak tim Astro yang ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.